Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini cukup menggambarkan anak-anak Presiden RI yang mengikuti jejak orang tuanya terjun ke politik. Anak-anak presiden itu ada yang kini jadi elit partai politik, ada yang menjadi kepala daerah, ada pula yang berkiprah di lembaga legislatif. Siapa saja mereka? Berikut rangkuman dilansir dari kompas.com. 1. Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep merupakan anak presiden yang paling baru terjun di politik. Putra bungsu Presiden Joko Widodo itu resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 23 September 2023. Instan 2 hari setelahnya atau 25 September 2023, Kaisang melesat jadi Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesa yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Pembina partai berlambang bunga mawar tersebut. Kaisang mengaku dirinya terjun ke politik karena terinspirasi sang ayah. Adik dari Gibran Rakabuming Raka itu bertekad untuk membawa PSI lolos ke parlemen lewat pemilu 2024. 2. Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka lebih dulu mengikuti jejak ayahnya di politik. Sempat mengaku tak tertarik politik, Gibran bergabung ke PDI Perjuangan pada 23 September 2019. Karir politiknya juga pesat. Ia langsung dicalonkan oleh Partai Banteng sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak melawan pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Gibran pun dilantik sebagai wali kota Solo pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat, Gibran kini digadang-gadang jadi bakal calon wakil presiden cawapres pemilu 2024. Kabarnya, bakal calon presiden Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, telah berulang kali meminta Gibran jadi pendampingnya. 3. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mula-mula mengikuti jejak sang ayah, yang tak lain adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY di TNI. Namun akhir 2016, putra sulung SBY itu meninggalkan karir militernya dengan pangkat terakhir mayor. AHY hengkang dari militer untuk terjun ke politik. Kiprah politiknya dimulai dengan bergabung ke Partai Demokrat dan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI pada Pilkada 2017. Namun, AHY yang berpasangan dengan Silviana Murni terpaksa kalah di putaran pertama Pilkada. Di putaran kedua, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sukses menumbangkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Kiprah AHY di Demokrat juga terbilang kilat. Februari 2018, dia ditunjuk sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Kogasma untuk memimpin pemenangan Demokrat pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Lalu, Oktober 2019, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Demokrat. Kian moncer Maret 2020, AHY ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2020 hingga 2025. AHY menggantikan ayahnya SBY yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Bintang Mercy itu. 4. Edi Baskoro Yudhoyono. Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan putra bungsu SBY yang tak lain adalah adik kandung AHY. Ketimbang kakaknya, Ibas lebih dulu terjun ke politik. Saat Demokrat dipimpin oleh sang ayah, Ibas menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai. Lalu sejak 2020, ia duduk di kursi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Ibas menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat sejak tahun 2009. Dengan demikian, dalam 3 periode, ia sudah menjadi legislator. 5. Puan Maharani. Puan Maharani juga tak mau ketinggalan mengikuti jejak ibundanya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri berkiprah di politik. Di bawah naungan PDIP, Puan mengawali karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009. Lolos ke Senayan tahun 2012, Puan dipercaya sebagai ketua fraksi PDIP di DPR. Puan sedianya kembali terpilih sebagai legislator pada pemilu 2014. Namun, seiring dengan kemenangan Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2014, Puan ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK.
Pada pemilu 2019, putri bungsu Megawati itu kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Maju lewat daerah pemilihan Jawa Tengah 5, Puan berhasil mengantongi perolehan suara terbanyak nasional sebesar 404,34 suara. Puan pun terpilih sebagai Ketua DPR RI. Jabatan itu ia emban sejak 2019 hingga kini. Di internal partai Banteng yang dipimpin ibundanya, Puan dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Bidang Politik dan Keamanan. 6. Prananda Prabowo. Putra sulung Megawati sekaligus kakak Puan Maharani, Prananda Prabowo juga aktif di politik. Namun tak seperti Puan yang mengemban sejumlah jabatan di pemerintahan, Prananda lebih banyak berada di belakang layar. Ia dikenal sebagai konseptor sejumlah pidato politik Megawati. Di internal Partai Banteng, Prananda kini menjabat sebagai Ketua Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital. 7. Yeni Wahid Zanuba. Arifah Hapsoh atau lebih dikenal sebagai Yeni Wahid merupakan putri kedua dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Mengikuti jejak sang ayah, Yeni menorehkan kiprah politiknya di bawah Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB selama 2005 hingga 2008. Berkonflik dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Yeni dipecat dari PKB. 4 tahun setelahnya atau tahun 2012, ia mendirikan partai baru bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB). Yeni dipercaya sebagai Ketua Umum PKBIB. Namun jelang pemilu 2014, partai tersebut tak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, sehingga gagal melaju ke panggung pemilu. Semasa pemerintahan SBY, Yeni pernah menjadi staf khusus bidang komunikasi politik selama setahun, sebelum akhirnya mengundurkan diri. 8. Hutomo Mandala Putra. Hutomo Mandala Putra atau akrab disapa Tommy Soeharto juga mengikuti jejak sang ayah yang merupakan Presiden kedua RI Soeharto terjun ke politik. Saat sang ayah memimpin era Orde Baru, Tommy menjabat sebagai anggota MPR RI fraksi Golkar selama 1992 hingga 1998. Kiprah Tommy di politik sempat terhenti sebelum akhirnya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Berkarya periode 2018 hingga 2020. Di bawah kepemimpinan Tommy, Berkarya ikut meramaikan pemilu 2019. Namun, Berkarya hanya mengantongi 2.929.495 atau 2,09% suara hingga tak lolos ke parlemen. 9. Megawati dan saudara. Megawati Soekarno Putri merupakan satu dari sejumlah anak Presiden Soekarno yang terjun ke politik. Megawati mengawali kiprah politiknya dengan bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1987. Karena popularitasnya tahun 1993, Mega terpilih sebagai ketua PDI. Namun sempat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh partai tersebut. Singkat cerita, setelah melalui konflik yang panjang, pada Februari 1999, Megawati mendeklarasikan PDI Perjuangan. Ia pun tetap menjabat sebagai ketua umum partai berlambang banteng itu hingga saat ini. Dalam perjalanannya, Mega pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 1987 hingga 1999. Oktober 1999 hingga Juli 2001, Megawati dipilih oleh MPR sebagai Wakil Presiden ke-8 RI, menggantikan B.J. Habibie mendampingi Gus Dur. Begitu Gus Dur turun tahta, Mega naik menjadi RI 1. Putri proklamator tersebut menjabat sebagai Presiden kelima RI selama 2001 hingga 2004. Megawati sempat mencalonkan diri sebagai presiden berpasangan dengan Hasyim Muzadi pada pemilu 2004 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto pada pemilu 2009. Namun, pada dua pemilihan tersebut, Mega dikalahkan oleh SBY yang tidak lain merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan era Kabinet Gotong Royong. Selain Mega, anak-anak Soekarno lainnya juga tak ketinggalan terjun ke politik. Sukmawati Soekarno Putri misalnya, menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan nama PNI Supeni.
Sementara Guru Soekarno Putra yang juga bergabung dengan PDIP sejak tahun 1982 aktif sebagai anggota DPR RI.